Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ustadz-ustadzku yang ada di grup Asatiz Forever SD IT Wihdatul Ummah, seperti biasanya hari ini hari ke-28 Ramadan, saya diamanahkan untuk mengisi. Adapun judul kultum yang ingin saya sampaikan yaitu masalah tentang qanaah, ya, menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan, ya. Yang pertama yaitu qanaah. Qanaah adalah sifat yang selalu merasa cukup. Salah seorang kalau menyangka dia akan merasa cukup kalau Allah memberikan harta yang banyak. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau tidak akan merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Salah seorang yang mengatakan seorang yang berpenghasilan pas-pasan tidak bisa qanaah, karena Allah memenuhi kebutuhan bagi seorang hamba, tetapi hanya gaya hiduplah yang tidak membuatnya merasa cukup. Qanaah adalah sumber kebahagiaan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang qanaah, "Idza ma kunta dza qalbi qanu'in fa anta wa malikat dunya sawa'un." Jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia. Lalu bagaimana mewujudkan sifat qanaah tersebut? Setidaknya ada tiga hal yang bisa membuat kita memiliki sifat qanaah. Yang pertama, mengimani takdir Allah yang Dia tetapkan kepada kita, karena rezeki kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus atau malaikat Jibril membisikkan di hatiku, kata Rasulullah, bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya dan ajalnya.
dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Yakinlah selama seorang masih hidup, pasti rezeki dari Allah akan mendatanginya, walaupun semua orang menghalanginya. Itulah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Fa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Yang artinya, dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah adalah mereka yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin kadar rezeki yang Allah tetapkan untuknya saat ini, itulah yang terbaik untuknya. Ia berserah diri kepada Allah sambil berusaha. Ia lebih percaya dengan janji Allah daripada keadaan dunia yang ia saksikan. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, Inna min do'fi yakinika antakuna bima fi yadika awsaku minka bima fi yadillah. Artinya, sesungguhnya di antara lemahnya imanmu, engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah. Yang ketiga, yang terakhir, bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hendaknya senantiasa bersyukur dengan segala karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Di antara cara bersyukur yaitu membantu sesama, yaitu membantu seseorang untuk bersyukur kepadanya adalah dengan melihat kondisi orang-orang yang ada di bawahnya, ya. Jadi cara bersyukur atas nikmat Allah yaitu kita senantiasa melihat orang yang berada di bawah kita, ya. Terakhir yang saya ingin sampaikan, sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang banyaknya harta merupakan kekayaan?" Maka Abu Dzar berkata, "Iya Rasulullah." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta merupakan kemiskinan?" Lalu Abu Dzar berkata, "Benar Rasulullah." Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati." Ya, jadi sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Dan kemiskinan yang hakiki adalah miskinnya hati. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, itulah tadi 3 poin tentang sifat qanaah. Yang pertama yaitu mengimami takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, ya. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di grup Asatis Forever SDIT Wihdatul Ummah dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan ustadz-ustadzku sekalian, ya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya
mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.